Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sukopuji Lestari beserta dua teman saya, Siti Konia dan Doni Oktama, akan mempresentasikan tentang kreativitas siswa melalui STEM, kolaborasi fisika dan matematika dalam merancang bangun pembangkit listrik angin berbasis PJBL. Latar belakang perubahan iklim, bahwa pada zaman sekarang perubahan iklim dan penggunaan energi yang tidak bisa diperbarui sangat banyak sekali, sehingga menyebabkan perubahan iklim. Dan Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk energi angin. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi angin di Indonesia diperkirakan mencapai 60,6 gigawatt. Namun, pemanfaatan energi angin di Indonesia masih tergolong minim, dengan kapasitas terpasang baru mencapai 135 MW hingga tahun 2018. Bojonegoro, khususnya Kecamatan Padangan, di mana saya dan kedua teman saya mengajar, memiliki potensi angin yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai sumber energi terbarukan. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojonegoro menunjukkan bahwa kecepatan angin di wilayah ini dapat mencapai 30 km per jam, sekitar 8,3 meter per sekon pada siang hari. Kecepatan angin ini berada dalam kategori fair hingga good untuk pengembangan energi angin, dengan kecepatan angin di ketinggian 50 meter berkisar antara 4-5 meter per sekon dan kepadatan tenaga angin antara 75-150 watt per meter persegi. Melihat potensi tersebut, penting bagi saya dan kedua teman saya untuk mengintegrasikan pembelajaran tentang energi terbarukan ke dalam kurikulum pendidikan, khususnya di tingkat SMA. Pembelajaran berbasis proyek PJBL dengan pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics dapat menjadi metode yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya energi terbarukan. Dalam konteks ini, proyek pembuatan prototipe pembangkit listrik tenaga angin ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan aplikatif. Melalui proyek ini, siswa dapat menerapkan konsep-konsep fisika seperti energi kinetik dan konversi energi, serta konsep matematika seperti pengukuran, perhitungan, efisiensi, dan analisis data. Selain itu, proyek ini juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim siswa, yang mana ini termasuk keterampilan tingkat tinggi. Dalam konteks ini, proyek pembuatan prototipe pembangkit listrik tenaga angin ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan aplikatif. Melalui proyek ini, siswa dapat menerapkan konsep-konsep fisika seperti energi kinetik dan konversi energi, serta konsep matematika seperti pengukuran, perhitungan, efisiensi, dan analisis data. Selain itu, proyek ini juga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim siswa. Penelitian oleh Sari pada tahun 2024 juga mendukung bahwa penggunaan media pembelajaran kincir angin berbasis STEM dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Dengan demikian, pengembangan karya inovasi pembelajaran ini tidak hanya relevan dengan kondisi geografis dan potensi lokal Padangan di mana saya dan kedua teman saya mengajar, tetapi juga sejalan dengan upaya global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui pendidikan dan pengembangan energi terbarukan. Dengan demikian, tujuan inovasi ini adalah mengintegrasikan konsep fisika dan matematika dalam konteks nyata. Yang kedua, meningkatkan keterampilan abad 21, yaitu 4C, komunikasi, critical thinking, kreatif, dan communication. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran lingkungan dan solusi perubahan iklim. Yang keempat, mengoptimalkan potensi lokal Bojonegoro dalam pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan keaktifan belajar siswa. Manfaat inovasi ini bagi siswa yaitu ada 4. Yang pertama, memahami konsep pembelajaran secara kontekstual dan aplikatif. Yang kedua, memiliki keterampilan STEM yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya energi terbarukan. Yang keempat, mendapatkan pengalaman nyata dalam membuat solusi teknologi sederhana.
inovasi ini bagi siswa yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Padangan ataupun sederajat madrasah aliyah, khususnya yang sedang mempelajari materi fisika yaitu energi dan usaha konversi energi, gaya dan gerak. Kemudian matematika yaitu tentang pengukuran, perhitungan luas dan volume, trigonometri sederhana, dan analisis data. Mekanisme inovasi ini ada banyak. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ada koordinasi guru fisika dan matematika untuk menyelaraskan materi. Kemudian yang kedua, pemetaan materi ajar. Yang ketiga, identifikasi potensi lokal. Yang keempat, pembentukan kelompok. Tahap selanjutnya yaitu tahap pengenalan proyek. Tahap pengenalan proyek, guru menyampaikan tujuan proyek, masalah global, dan siswa diberikan referensi dan studi kasus, bisa video, artikel, hasil riset. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan proyek. Tahap perencanaan proyek meliputi desain awal turbin angin mini. Yang kedua, menghitung dimensi dan memperkirakan output energi dengan rumus yang sudah dipelajari. Yang ketiga, guru membimbing dengan pertanyaan pemantik atau metode inquiry terbimbing. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan proyek, yaitu mengumpulkan bahan sederhana, merakit turbin, kemudian merakit turbin angin ini bertahap ya, bisa bilah, poros, generator, sistem penyambung, kemudian uji coba di area terbuka. Tahap yang selanjutnya itu ada tahap analisis, refleksi, tahap presentasi, dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi dan penilaian. Materi yang dikembangkan yaitu materi fisika dan matematika. Deskripsi inovasi yaitu materi fisika dan matematika. Inovasi ini merupakan pembelajaran interdisipliner berbasis proyek yang mengintegrasikan mata pelajaran fisika dan matematika untuk membekali siswa dalam memahami perubahan iklim serta penerapan energi terbarukan. Melalui perencanaan miniatur pembangkit listrik tenaga angin, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan STEM yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dengan model pembelajarannya yaitu Project Based Learning yang memungkinkan siswa aktif merancang, membuat, menguji, dan merefleksikan hasil proyek secara kolaboratif. Inovasi ini dilatar belakangi oleh potensi lokal angin di wilayah Padangan. Sekali lagi di mana saya dan kedua teman saya mengajar, dan kebutuhan pembelajaran kontekstual yang relevan dengan isu global seperti krisis energi dan perubahan iklim. Strategi keberlanjutan yaitu materi fisika dan matematika ini integrasinya ke kurikulum tahunan inovasi yang mana akan dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran rutin tahunan dalam mata pelajaran fisika dan matematika kelas 10 pada fase E. Yang B, replikasi oleh guru lain. Yang C, pengembangan skala lebih luas. Untuk dokumentasi pendukung ini ada video yang sudah saya unggah bersama kedua teman saya, yaitu ada di link YouTube saya yaitu www.youtube.com/shorts, kemudian ada dua. Selain itu, dokumentasi pendukung selain link YouTube juga ada, yaitu ini ada kincir angin buatan siswa. Bentuknya cuma nggak terlalu jelas, tapi nanti di link YouTube itu udah ada kelihatan video pembuatannya. Kemudian ada video pendukung lainnya yaitu siswa mengisi rubrik penilaian mandiri. Oke, udah itu aja, sekian dari video dari inovasi pembelajaran yang sudah saya buat dan kedua teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.